Apa kabar para pionir sejati? Selamat malam. Semoga Anda tetap bersemangat menambang Pi Network. Sebab selain masih gratis, meskipun mining rate sudah semakin mengecil, dan masih banyak pionir yang belum juga memperoleh kesempatan mengikuti KYC yang entah oleh apa sebabnya, mari kita tetap meyakini bahwa Pi Network ini akan menjadi mata uang digital di masa mendatang. Kita tidak perlu khawatir, pada waktunya akan mendapatkan kesempatan KYC. Saya juga belum KYC dan tidak ada penjelasan sama sekali dari core team. Tetapi saya yakin core team memang sengaja tidak menuntaskan KYC dan migrasi karena mereka tidak ingin para pionir segera menjual atau menukarkan koin Pi mereka ke mata uang fiat pada tahapan enclosed mainnet seperti sekarang ini. Dan mari berharap juga tahapan open mainnet dapat terwujud dalam tahun 2023 ini juga. Harus kita akui bahwa menciptakan suatu mata uang digital itu bukanlah pekerjaan mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan ekosistem yang benar-benar teruji handal dan matang, melalui proses pengulangan atau iterasi yang sangat panjang dan sering, dan terutama harus bisa melindungi blockchain dan aplikasi-aplikasi ekosistem dari serangan hacker. Bagi orang dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan di bidang teknologi informasi, lamanya proses ini tentu tidak masalah, sebab mereka bisa memahaminya. Tetapi bagi orang lain, ya hanya dua kata saja yang bisa saya sampaikan, sabar dan percaya. Sabar, karena memang demikianlah prosesnya. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan suatu mata uang digital baru yang bisa bertahan hingga ratusan tahun dan bahkan jika perlu bisa bertahan selama-lamanya. Sabar, karena para pionir juga tidak dibebankan uang atau biaya atau cost apapun. So, nothing to lose. Memang sih, pionir harus memiliki smartphone untuk bisa menambang secara gratis, dan itulah investasi Anda. Tetapi, Pi Network ini diciptakan tidak untuk membebani Anda secara langsung, kan? Anda bisa tap satu kali dalam 24 jam. Setelah itu, Anda hapus saja aplikasinya dari layar atau memori. Dia akan menanggang sendiri secara otomatis di server pusat Pi Network. That's so easy. Percaya, karena Pi Network ini dibangun secara komprehensif, dengan lengkap. Tidak seperti mata uang kripto lain yang dibuat secara asal saja tanpa mempersiapkan infrastruktur pendukung. Pi Network ini dibuat dengan menyertakan infrastruktur ekosistem yang saya kira cukup lengkap. Pi Network membuat pasar yang menyediakan barang dan jasa, serta pengirimannya yang semuanya bisa dibayar dengan menggunakan koin Pi. Hal mana fitur seperti ini tidak terdapat pada mata uang kripto lain seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan semua kripto lainnya. Percaya karena Pi akan menggusur semua kripto yang ada saat ini di masa mendatang. Jadi bagi para pionir, tetaplah bersemangat menambang. Saya ingatkan Anda sebaiknya menjaga koin Pi Anda dengan sangat hati-hati. Dan bagi Anda yang berniat menjual koin Pi di masa enclosed mainnet ini, sebaiknya Anda berpikir ulang. Ingat loh, blockchain itu sangat pintar, tidak bisa dibohongi. Sudah ada larangan tidak boleh menukarkan koin Pi menjadi mata uang fiat pada masa enclosed mainnet seperti saat ini. Ya jangan dilakukan dong. Kita tidak tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan core team kepada Anda saat open mainnet nanti. Tetapi pasti ada sanksi atau hukuman. Entah itu akun Anda akan disuspend selama-lamanya atau diblokir sama sekali sehingga akun Anda tidak bisa diakses lagi oleh siapapun. Nobody knows. Dan ini akan berlaku kepada dua pihak, pembeli dan penjual. Jadi, sebaiknya patuhi saja semua anjuran dan arahan core team. Itu juga sebabnya core team mengharuskan satu akun untuk satu orang saja. Akun palsu pun akan dibakar dan koin yang terlanjur terkumpul oleh akun palsu itu akan dikembalikan untuk ditambang pionir lain. Baiklah,
tanpa berpanjang-panjang lagi. Beberapa pemirsa YouTube saya mempertanyakan kapan saya akan membahas announcing the Pi Hackathon 2023 winners. Saya balik bertanya, apakah menarik topik itu dibahas? Tentulah, kata mereka. Nah, untuk menjawab permintaan itu, sekarang mari kita bahas. Dan di akhir video ini, ada satu pertanyaan yang perlu mendapat perhatian para pionir. Simak tutorial ini sampai habis. Tetapi sebelum melanjutkannya, bagi Anda yang belum, mohon agar video ini Anda subscribe, like terlebih dahulu. Lalu share kepada semua referral Anda agar semua pionir sepaham. Tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi video tutorial berikutnya. Anda juga bisa simak video-video tutorial yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Terima kasih. Pengumuman pemenang Pi Hackathon 2023. Pi Hackathon kuartal pertama tahun 2023 telah berakhir. Para pionir dan pengembang telah menunjukkan kontribusi luar biasa demi menunjang ekosistem. Kerja keras, pengabdian, dan bakat mereka telah menghasilkan aplikasi Pi yang beragam serta menginspirasi dengan menghadirkan beragam utilitas bagi semua pionir. Hackathon yang berlangsung selama hampir 2 bulan telah melihat partisipasi besar seluruh jaringan. Tidak hanya lebih dari 6.700 peserta, termasuk pengembang dan non-pengembang aplikasi Pi, membuat aplikasi, tetapi lebih dari 30.000 pionir juga terlibat dalam mereview dan memberi peringkat proyek serta memberikan suara pada jenis aplikasi yang ingin mereka buat. Puluhan ribu lainnya terus menggunakan dan menguji aplikasi ini, membantu para pembangun aplikasi dengan umpan balik kritis awal saat mereka terus membuat dan mencoba ulang produk aplikasi mereka. Lainnya mendiskusikan dengan teman dan kolega, serta menyebarkan berita di media sosial. Hackathon ini benar-benar menjadi ajang di mana komunitas Pi berkumpul untuk membuat perjalanan kolektif ke depan. Selain itu, peluncuran program PIOS atau Pi Open Source kami memungkinkan para pengembang aplikasi untuk memiliki akses dalam menggunakan dan memodifikasi repository code yang dilisensikan oleh para pengembang komunitas lain di bawah lisensi PIOS untuk membangun berbagai aplikasi di dalam ekosistem Pi. Beberapa proyek hackathon, termasuk para pemenang, memanfaatkan lisensi PIOS untuk membangun kontribusi satu sama lain, memanfaatkan kearifan komunitas besar. Ada pengajuan di bawah PIOS untuk berbagai macam aplikasi seperti pasar, utilitas konsumen, penjelajah blog, media sosial, dan banyak lagi. Kontribusi ini dapat ditingkatkan oleh pengembang lain atau digunakan untuk menambahkan fungsionalitas tambahan ke aplikasi mereka atau membuat aplikasi sendiri tanpa harus memulai dari nol di dalam ekosistem Pi. Pada penutupan hackathon, lebih dari 360 pengajuan telah diterima, dengan ratusan lainnya datang setelah tenggat waktu. Total hampir 600 proyek yang diajukan. Memang, memilih pemenang hackathon adalah hal yang sulit, namun tetap disambut baik. Proyek dinilai berdasarkan kriteria utama berikut: pengalaman pengguna, integrasi Pi, bakat teknis, manfaat bagi para pionir dan ekosistem tentunya, dan privasi data, dengan masukan dari para pionir, pakar industri, dan anggota core team. Rincian lebih lanjut pedoman pengiriman dapat dilihat di sini. Anda klik saja untuk melihat rinciannya. Sebagai tambahan bagi para pemenang, kami dengan bangga juga mencantumkan beberapa aplikasi Pi sebagai ucapan penghargaan atau honorable mention, karena telah hampir menjadi pemenang atau dapat memiliki potensi besar dan menginspirasi lebih banyak kreativitas. Kami melihat banyak potensi pada aplikasi lain yang dirancang untuk menghadirkan utilitas nyata ke jaringan Pi. Beberapa di antaranya tercantum dalam ekosistem testnet yang tersedia di Pi Browser. Para pionir tidak sabar untuk melihat apa yang dihasilkan dari upaya pembangunan berkelanjutan ini di ekosistem Pi. Pemenang proyek
Hari ini kami dengan senang hati mengumumkan 9 proyek hackathon yang membawa pulang hadiah. Adapun hadiah yang diperebutkan antara lain juara umum dengan 3 runner-up, 4 juara kategori utama, dan 1 juara babak penjurian visi. Pemenangnya adalah pengembang yang mewakili berbagai negara di 4 benua berbeda. Catatan dari saya ya, maaf saya tidak mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan visi ini. Pemenang umum, Polls for Pi, sebuah aplikasi polling Web3 yang merancang dan mengelola polling dan survei, di mana pembuat polling akan membayar para pionir atas jawaban polling mereka di Pi. Kesederhanaan aplikasi berfokus pada satu kasus penggunaan utama dan antarmuka serta pengalaman yang ramah pengguna bersama dengan utilitas nyata bagi mata uang kripto merupakan poin utama dalam menentukan aplikasi ini sebagai pemenang. Selain itu, aplikasi testnet ini berpartisipasi dalam program PIOS, membuat kodenya tersedia untuk dapat digunakan lebih lanjut oleh tim lain di dalam ekosistem Pi. Juara umum, runner-up, koneksi sosial. Sebuah aplikasi testnet media sosial yang dibuat bagi para pionir untuk terlibat, belajar, dan bersenang-senang satu sama lain. Aplikasi ini menyertakan berbagai fitur seperti memposting, menyukai, dan berkomentar, dan memungkinkan pionir untuk membuat, bergabung, dan menjelajahi subkomunitas. Khususnya, mekanisme pemberian tip Pi yang memungkinkan para pionir dapat memberi pengakuan tambahan kepada pembuat konten yang mereka kagumi. Pasar juga terintegrasi dalam aplikasi ini. CoinScrow, aplikasi escrow atau aplikasi yang dikelola pihak ketiga yang menjawab kebutuhan saat ini dalam jaringan dan mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan barter Pi untuk barang dan jasa yang aman dan terpercaya serta peer-to-peer atau business to pioneer. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki antar pengguna yang jelas. Marketplace, aplikasi pasar peer-to-peer dengan antar muka pengguna yang bersih dan dapat diakses serta terjemahan dalam berbagai bahasa yang terdapat di testnet. Salah satu fitur uniknya adalah upaya untuk menyelesaikan pengiriman melalui solusi nyata seperti pembayaran Pi dalam ekosistem Pi. Marketplace tidak hanya memungkinkan para pionir untuk membeli dan menjual barang, tetapi juga dapat mendaftar sebagai kurir untuk membantu mengirimkan barang dengan imbalan Pi. Pemenang kategorial, kategori media sosial, BBS Chatting. BBS Chat adalah forum sosial untuk para pionir dengan integrasi Pi yang baik, yang memungkinkan Pi memberi tip ke poster dan paywall Pi untuk mengakses konten lengkap jika poster memilihnya. Aplikasi media sosial mainnet ini memiliki desain antarmuka pengguna yang bersih, terutama dibandingkan dengan beberapa aplikasi lain dalam kategori yang sama. Ini juga memungkinkan pionir untuk memilih dan menjelajahi post sesuai dengan minat mereka. Kategori game dan hiburan. Pet for Pi. Pet for Pi adalah game budidaya hewan peliharaan di mana pionir dapat mengumpulkan, membiakkan, dan memperdagangkan tanda kutip hewan peliharaan virtual dengan anggota lain menggunakan Pi dan meningkatkan skor vitalitas hewan peliharaan mereka dengan merawatnya. Pengembang membayangkan hewan piaraan ini menjadi NFT. Idle game dengan desain grafis yang bagus dan ekonomis dalam game ini saat ini sudah tersedia di aplikasi testnet mereka adalah kasus penggunaan yang bagus untuk Pi. Kategori utilitas konsumen. Payload. Payload adalah aplikasi PIOS yang memfasilitasi logistik terdesentralisasi peer-to-peer dengan Pi dan saat ini sudah tersedia di testnet.
Meskipun belum sepenuhnya berfungsi, aplikasi yang intuitif dan mudah dinavigasi ini memenuhi kebutuhan pengguna dan ekosistem di berbagai pasar, serta dapat menginspirasi upaya pembangunan serupa untuk memecahkan potensi tantangan ekosistem dengan solusi yang nyata. Kategori inovasi terbuka. Voice of Pi. Voice of Pi adalah aplikasi iOS lain yang memadukan fitur sosial dan pasar ke dalam satu aplikasi. Saat ini sudah terdapat di testnet. Voice of Pi memanfaatkan tip dan pembayaran menggunakan Pi, terutama dalam demonstrasi luar biasa dari semangat kolaboratif Pioneers. Lusinan kiriman hackathon lainnya dibangun di atas kerangka kerja aplikasi Voice of Pi dengan mengandalkan sifat iOS yang dapat diakses. Berbagai aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa, merupakan contoh dari aplikasi intinya di pasar vertikal atau wilayah yang berbeda, memungkinkan pedagang lokal menawarkan etalase virtual untuk pionir dan membuat subkomunitas di sekitar bisnis mereka. Putaran penjurian visi. Seperti tadi saya jelaskan, saya masih belum jelas apa kepanjangan visi ini. Apakah video call? Kita nggak tahu. Explore Pi. Explore Pi adalah aplikasi penjelajah blok mainnet dengan antarmuka pengguna yang jelas, membuat data blockchain Pi mudah diakses dan dipahami dengan visual yang membantu dan grafik interaktif. Honorable Mention atau sebutan terhormat. Sementara proyek-proyek di atas benar-benar luar biasa, ada lusinan aplikasi mengesankan lainnya yang diajukan untuk hackathon kali ini, yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan atau menginspirasi utilitas nyata bagi ekosistem Pi. Kami mengenali proyek-proyek berikut sebagai Honorable Mention atau sebutan terhormat. Yang pertama, Neobot, yaitu berupa chatbot AI, Artificial Intelligence. Door for Pi, penjelajah blok Pi. App.link for Pi. Ini adalah kumpulan berbagai aplikasi Pi yang diulas dan diperingkat oleh komunitas. Quoteline, ini aplikasi sosial untuk saling berbagi kutipan. Pi Fluid, ini berupa idle game dengan ekonomi dalam game berbasis Pi. UPi, pasar tempat pengguna dapat membeli barang dengan Pi. DAO Mall atau DAO Mall mungkin bacanya. Ini adalah berupa pasar yang dibangun di atas kota ekologi komprehensif terpadu. Store on Pi berupa pasar yang menyatukan toko fisik secara global. Babia Shopping Mall, ini adalah aplikasi pasar yang menghadirkan pengalaman e-commerce yang multi-vendor. Lihat beberapa aplikasi ini di ekosistem testnet di Pi Browser. Dan untuk daftar pemegang Hackathon 2021, klik di sini. Anda klik di yang garis bawah itu, Anda akan diarahkan untuk melihat daftar pemenang Hackathon 2021. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, dan kami berharap dapat melihat kemana proyek ini akan berjalan, serta melihat semua proyek baru yang akan dibuat oleh para pionir. Pengungkapan atau disclosure mind. Untuk menerima hadiah dan penghargaan yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan hackathon, tim pemenang dan masing-masing anggota tim mereka harus mematuhi semua syarat dan ketentuan hackathon, dan harus berhasil menyelesaikan proses verifikasi KYC Pi sebelumnya untuk menerima segala bentuk penghargaan dari Pi Core Team. Jika tim pemenang atau satu atau lebih anggota tim gagal memenuhi syarat dan ketentuan atau tidak berhasil menyelesaikan proses verifikasi KYC Pi, mereka tidak berhak menerima penghargaan yang berlaku dan akan didiskualifikasi sebagai tim pemenang untuk hackathon. Ini catatan dari saya. Sayangnya, dari antara para pemenang hackathon di atas, rasanya tak satu pun aplikasi pemenang dari Indonesia. Pi Showroom yang dibangga-banggakan bisa memenangkan sayembara Hackathon 2023
tetapi ternyata hanya berakhir di tahapan nominasi saja, tidak keluar sebagai pemenang di kategori apapun. Pada sayembara Hackathon 2021, sebenarnya ada satu usulan aplikasi dari Indonesia, yaitu Pay2Go, suatu aplikasi traveling platform untuk memesan hotel, penerbangan, dan penyewaan mobil di tempat tujuan, tetapi hanya memenangkan honorable mention atau sebutan terhormat saja, hampir keluar sebagai pemenang. Semoga saja Pay2Go ini akan mereka selesaikan pembuatan aplikasinya, agar kita, para pionir Indonesia, bisa berkeliling dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih ada sayembara hackathon untuk periode berikutnya? Ini yang perlu kita jawab. Silakan kemukakan pendapat Anda pada kolom komentar. Keep mining pioneers. Bye.